Saya datang kasih nyaman dengan sapelukan. Selepas kau dengan berat hati ini, walaupun pahit yang harus saya jalani, karena memang kau sudah bahagia. Tak lagi bisa untuk sama peluk, dimana cinta yang kemarin dulu kau bilang kau sayang, sekarang kau lupakan. Sio sekarang Satra lagi ceria, saya jaga hati tapi kau tak setia. Gimana janji yang dulu kau bilang mau buat saya bahagia? Kau kasih hancur hati dan perasaan saat saya tahu kau tusuk dari belakang. Padahal dulu kau hancur, kau luka. Saya datang kasih nyaman dengan saya pelukan. Ih, males banget. Masa disuruh baca buku cerita rakyat? Mending scroll TikTok aja, lebih seru. Hah? Kamu nggak suka cerita rakyat? Padahal banyak kisah keren loh. Ada Timun Mas, Malin Kundang, bahkan ada legenda Nyi Roro Kidul. Betul. Itu kan cuma dongeng jadul. Mana menarik dibanding video viral sekarang. Justru itu Ran, cerita rakyat tuh bukan sekedar dongeng. Di dalamnya ada pesan moral, ada nilai budaya. Banyak banget film, komik, sampai konten modern yang terinspirasi dari cerita rakyat kita. Masa sih? Jadi cerita rakyat itu bisa dipakai buat bikin konten juga? Iya dong, coba bayangin kalau kamu bikin video atau ilustrasi dari cerita rakyat. Bisa jadi konten unik, keren, dan beda dari yang lain. Gak cuma seru, tapi juga ikut ngenalin budaya kita ke banyak orang. Iya juga ya, kalau cuman bikin konten ikut-ikutan tren, gampang banget dilupain. Tapi kalau angkat cerita rakyat, bisa sekalian jaga budaya. Betul itu, cerita rakyat itu warisan. Kalau kita jaga, generasi setelah kita juga bisa nikmatin. Jadi bukan cuma nostalgia, tapi hidup terus dari masa ke masa. Oke deh, mulai sekarang aku gak bakal remehin cerita rakyat lagi. Malah jadi pengen coba bikin konten dari kisah-kisah itu. Bisa keren banget tuh. Cerita rakyat adalah warisan tak ternilai. Mari kita jaga, hidupkan kembali, dan wariskan untuk masa depan Indonesia. Dia tidak cantik lemah, dia tidak jelek lemah, yang sedang-sedang saja. Yang penting dia setia. Aku suka dia mah, aku sayang dia mah. Kasih dan rinduku ini tentunya untuk si dia.
Dia nomor satu pilihanku, dia nomor satu idamanku. Gadis sepertinya yang ku mau, yang sedang-sedang saja, yang sedang-sedang saja, yang sedang-sedang saja, yang sedang-sedang saja. Aku suka dia mak, aku sayang dia mak. Kasih dan rinduku ini tentunya untuk si dia. Dia tidak cantik mak, dia tidak jelek mak, yang sedang-sedang saja. Yang penting dia setia. Aku suka dia mak, aku sayang dia mak. Kasih dan rinduku ini tentunya untuk si dia. Sedalam-dalamnya lautan indinya, lebih dalam lagi cintaku padanya. Sesuci dan sebeningnya embun pagi, begitulah cintaku pada dirinya. Dia nomor satu pilihanku, dia nomor satu idamanku. Gadis sepertinya yang ku mau, yang sedang-sedang saja, yang sedang-sedang saja, yang sedang-sedang saja, yang sedang-sedang saja. Dia tidak cantik mak, dia tidak jelek mak, yang sedang-sedang saja. Yang penting dia setia. Kasih dan rinduku ini tentunya untuk si dia, yang sedang-sedang saja. Yang penting dia setia. Kabaratna Pro 4. Tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kembali kami hadirkan Kabaratna Pro 4. Sahabat budaya teman Purbakala Sumpang Bita, letaknya di Kabupaten Maros, menjadi salah satu situs sejarah penting di Sulsel. Ke kawasan ini terdapat gua dan lukisan tangan purba yang diperkirakan berusia ribuan tahun. Lukisan tersebut berupa cap tangan, gambar hewan, serta simbol yang dipercaya sebagai bagian dari kehidupan yang dipercaya manusia prasejarah. Selain memiliki nilai arkeologis tinggi, Taman Purbakala Sumpang Bita juga menawarkan suasana alam yang tenang dengan tebing-tebing kapur khas Maros. Tempat ini kerap dikunjungi peneliti, pelajar, hingga wisatawan yang tertarik dengan sejarah dan peninggalan purba. Sumpang Bita menjadi bukti nyata bahwa Sulsel menyimpan warisan budaya dunia yang sangat berharga. Demikian Kabaratna Pro 4.
kibarkan bendera di langit luas. Kita satu bangsa di bawah cahaya, beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bingkai kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, dan aku memeluk bingkai kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bingkai kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kabar pagi obrolan santai kembali hadir di ruang dengar Anda. Nah, pagi hari ini kita akan mengangkat satu topik atau isu yang diangkat oleh tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Makassar, di mana menurunkan tadi berita terkait dengan berita yang saya tadi bacakan mengenai pidana pekerja sosial. Jadi sahabat budaya, dalam hal ini di tahun 2026 nanti sudah disahkan Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang KUHP
di mana implementasinya nanti di tahun 2026, jadi berlaku pada Januari 2026, di mana implementasi KUHP 2023 ini yang mana berkaitan dengan pidana kerja sosial. Jadi ada nanti aturan yang bahwa ketika misalnya seseorang terjerat dengan hukuman dan diputuskan vonisnya misalnya di 5 tahun ke bawah, itu akan nanti tidak dipidanakan, tetapi justru nanti akan lebih dihukum secara humanis, artinya dijadikan sebagai pidana kerja sosial, di mana nantinya ini para narapidana yang sudah divonis oleh pengadilan untuk dihukum, tapi ini hukumannya 5 tahun ke bawah ya. Jadi nanti dianggap bahwa orang yang sudah melakukan pelanggaran hukum kemudian tidak dikurung dengan pidana atau dipenjara, tetapi nanti pidananya berupa bekerja di tempat-tempat tentunya yang bisa ditempatkan sesuai dengan profesinya ya. Jadi nanti orang yang terpidana misalnya divonis dengan hukuman penjara 5 tahun ke bawah itu nanti dijadikan sebagai pekerja sosial. Jadi misalnya pidana yang tentunya diberikan kepada orang yang melanggar aturan hukum itu akan nanti dipekerjakan di tempat-tempat sosial, misalnya di rumah sakit, kemudian di panti dan tempat-tempat sosial lainnya ya. Jadi ini menggantikan penjaranya. Jadi misalnya nanti kalau orang yang bersalah itu nanti dipidana dengan pidana yang humanis. Jadi kehadiran pidana kerja sosial dan pelayanan masyarakat ini merupakan langkah nyata Indonesia menuju sistem pemidanaan secara modern, yaitu tidak hanya menghukum tetapi memulihkan dan mendidik. Jadi memberikan kesempatan kedua bagi pelaku sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tapi tentu ada nanti tantangan dan peluang yang dihasilkan dari produk hukum yang disahkan ini. Kita terima dulu penelpon. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, Bari Basa. Bari Basa Ibu Ruslan. Iya, dari Nur Hikmah di Maros. Nur Hikmah di Maros. Penjual daun. Oh iya, alhamdulillah. Apa kabar tak? Ya. Apa kabar tak? Alhamdulillah baik. Sudah nggak masuk ke acara berita seperti dia di daun. Oke. Jadi yang dibahas ini Nur terkait dengan ya hukum pidana. Memang harus bisa diberi pekerjaan itu yang narapidana kerja. Ya, jadi nanti dia tidak dikucilkan di masyarakat, tetap dia ada ajakan keluarganya toh. Ya. Kan ada penghasilannya. Ya. Tidak dibebani lagi keluarganya dibawakan ini itu. Ya, jadi dia nanti memunculkan kemandirian ya. Tapi meskipun begitu, dia harus dijaga. Ya, tetap diawasi, pengawasan nanti. Diawasi. Iya. Diawasi oleh aparat itu. Siapa tahu. Ya, jangan sampai juga menjadikan modus. Iya, tapi enggak, pastilah orang yang tidak. Bagian narapidana, maafkan saya. Itu juga Ruslan. Oke. Jangan panjang lebar komentarnya. Mari ke Ruslan. Yeay. Apa dicari Nomubi dulu? Oke, banyak-banyaki. Iya. Bikin saya. 2003. Bikinkan sayur tatu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Nur di Maros yang sudah bergabung, Sobat Budaya. Yang masih ingin bergabung di 0811 400 9250, kita masih membahas tentang sistem pemidanaan yang humanis ya. Jadi dengan cara kerja sosial dan pelayanan masyarakat yang tentu menghadirkan peluang sekaligus ada tantangannya ya. Tapi dari sistem peluangnya sih memang sangat menarik
karena tentu dengan adanya pemidanaan humanis ini dilakukan oleh pihak yang bertugas dalam hal ini, misalnya bagaimana masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum dan divonis 5 tahun ke bawah itu nanti diarahkan untuk pidananya kerja sosial dan pelayanan masyarakat. Kita coba terima lagi penelpon selanjutnya. Ya, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Semangat pagi, Bos Ruslan. Iya, pagi-pagi semangat. Ya, dari Opa Is. Di mana posisi Opa Is sekarang? Alhamdulillah masih di Todopuli nih sambil dengar dulu radio dan kasih panas dulu mobil. Oh, pakai kompor? Ya, kasih gas dia. Oh, digas. Gas deh. Digas. Iya, bukan gas 3 kilo ya, tapi iya, digas dia, digas. Iya, kalau mau dipanasi jangan sampai pakai gas 3 kilo, bahaya itu. Iya. Pak Opadis. Jadi balik bahasa ini bahas kianu di, suanu sosial di. Iya, jadi ini nanti orang yang terkena pidana dan dijatuhkan vonis misalnya 5 tahun ke bawah itu dialihkan bukan di penjara tapi dipekerjakan di tempat-tempat sosial ataupun pelayanan masyarakat. Ya, saya sih pada dasarnya setuju. Semua kasih yang narapidana itu yang sebenarnya tidak boleh dikucilkan. Ya. Karena kalau dikucilkan ini berarti dia kan tidak ada pertemanannya lagi. Iya. Ya, itu bisa stres dia. Iya. Jadi kita memberikan bisa stres. kesempatan. Jadi sebenarnya itu kalau yang sudah pernah begitu kasihan dia perbanyak media jari dia agama. Ya. Ya, jadi kalau perlu dia keluar langsung dikasih ke pengurusan masjid. Pak minimal lah dia bagian azan. Ya, cocok. Ya, dikasih bagian azan. Ya toh kan nanti jamaah yang kasih kesiang pembeli berasnya. Ya, kasih jamaah sebagai Iya toh supaya dia masih hidup. Ya toh. Iya. Nah, jadi di lapas gitu seharusnya memang sudah diajari betul mianunya. Jadi itu kasih tugasnya yang jago-jago untuk setiap hari kah, setiap berapa hari kah, pembinaan mental. Untuk ke sana untuk memberikan pembinaan. Iya, pembinaan mental di. Ya, jadi jangan itu yang jago-jago kumpul satu masjid atau apa yang para dia yang lebih mengkader yang sudah pernah yang pernah ada masalah hukum. Lebih berbaur di sana yang di sana didatangi ganti-gantian. Iya. Untuk memberikan didikan bahwa hidup ini seperti ini. Ya. Walaupun susah, tapi jangan berbuat apa yang melanggar hukum, apalagi merugikan orang lain. Ya. Nah, sebenarnya itu langkah-langkah yang harus dilakukan di daerah konflik yang sekarang ini yang di kuburan. Ya, betul. Ya toh kalau saya berpikir begitu. Iya. Karena dia itu sudah tiap hari lihat kuburan, tidak takut mati karena pikir tiap hari kuliah orang dikubur. Nah itu. Jadi butuh sentuhan saja. Tidak butuh kekerasan. Tidak harus ditembak lah, dia apa lah. Tidak, kasih contoh misalnya bahwa hidup ini harus begini kodongnya. Karena kita bergantung sesama manusia, hidup bergantung dalam kehidupan. Iya. Ya seperti itu. Jadi kalau saya sih yang dibuat itu undang-undang yang baru yang kita dengar, ya secara sosial, ya betul itu jangan menghukum orang-orang yang sudah pernah berbuat salah, lalu mau dikecilkan lagi. Iya. Iya, jadi lakukanlah pembinaan. Jadi ada beberapa setiap pengurus masjid atau RT RW yang ada wargaku yang baru-baru yang diproses hukum. Iya, panggil ya, jadi marbot. Pas mau keluar, panggil jadi marbot. langsung bilangnya kau tugasnya bagian azan nah. Iya. Nah itu langsung tunjuk. Kalau memang dia belum tahu diajari. Ada ustaz janggot-janggot yang bilang, dulu ajari dulu ini tahu sampai dia bisa. Nah, beramal ton nih. Tapi kita juga kuliah foto profil tani berjanggot juga ini. Iya, saya berjanggot kadang-kadang juga kalau terlalu itu tidak kelihatan gagah mak bela. Gue lepas lagi. Iya, jadi janggotku saya musiman. Karena pasti Nur kalau nalihat kai itu papa itu mentom nih.
Iya toh, tapi kalau lihat kayak ini Nur toh yang tadi kayak itu yang mau karena gorengkan ubi dengan sayur ubi, pasti dia bilang iya tahu Pak. Oh Pak itu ternyata masih muda. Iya. Oke Pak, baru bosku terima kasih. Saya sudah masuk di pagi hari. Salam sehat semua, Pro 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama kali memang ketemu Pak Is itu saya kira pengurus masjid, karena memang penampilannya memang kayak pengurus masjid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Deliwang. Apa kabar tak Deliwang? Alhamdulillah banyak-banyak. Iya, Deliwang ini kita bahas tentang ini pidana humanis, artinya pendekatannya lebih mengarahkan kepada orang yang tersangka hukuman pidana itu nanti diarahkan untuk bekerja di tempat-tempat sosial atau pekerjaan pelayanan masyarakat. Termasuk tadi karena Pak Opais bilang bagus itu kalau misalnya narapidana itu dikasih jadi tukang muazin, juga dia kasih. Jadi kalau di panti sosial itu nanti dia ditugaskan misalnya di panti sosial membantu misalnya lansia, mendukung juga penyandang disabilitas, sedang membersihkan fasilitas umum, membantu administrasi ringan di kantor kelurahan. Itu bagus itu sebenarnya, membangun kepedulian terhadap kegiatan sosial yang bermanfaat. Ya, lebih bagus lagi daripada dipenjarakan kasihan tuh. Ya, lebih baik kasih pekerjaan yang lebih nyaman, lebih luas daripada dipenjarakan. Hanya juga tersiksa batinnya. Ya. Tapi ini khusus yang kurang dari 5 tahun. Jadi yang dipekerjakan nanti. Kalau misalnya pencuri ringan, ya mungkin kelas mestinya hukumannya di bawah 5 tahun ya. Itu nanti diarahkan untuk bekerja di tempat-tempat sosial. Kalau perlu kalau bisa jadi diajarkan Al-Quran lah. Apa? Diajari oleh. Diajari Al-Quran. Kegiatannya lah. Iya. Seperti membantu membersihkan halaman sekolah atau nanti diarahkan ke sana. Jadi bisa jadi pekerja di sekolah atau di panti asuhan atau di rumah sakit atau di daripada dipenjarakan, apalagi kalau menjangkau 5 tahun. Ya harus begitu Bu. Banyak sangat bagus itu kalau saya. Ya, mudah-mudahan bagus nanti implementasinya ini supaya lebih mengandung nilai ajakan moral lah bagi orang yang sudah terpidana hukuman misalnya di bawah 5 tahun. Jangan saya akan bilang di penjara kita pikir lagi onar baik. Ya lebih baik, sangat-sangat itu bagus. Ya, pendekatannya secara humanis. Oke. Iya. Terima kasih Den. Siapa tahu juga bujar biasanya melengkapi ini. Iya. Saya ini kayak di jalan tuh atau sungai. Iya. Ya nanti kapan ya bisa ketemu ke Denny lagi? Iya, nanti sudah belum di jadwal sama Jono? Belum pick-up, belum tentu ke jauh ini. Ada nomornya kah Jono sama kita? Ada gitu? Tidak ada, kiri kan pakai WA aku kok. Memang cari dikira yang tidak ditahu WA tak? Ini nomor WA aku nih. Tidak ada nomor, tak muncul ini kalau kita menelpon biasa. Nomorku ini 085. Tunggu dulu dari Liwana. Iya. 085. Iya, 398. 398. 909. 909. 543. Iya. Jadi kalau mau kita tampil di acara IKT, di mana mah? Di Pak Jono mau ya? Iya, Pak Jono ini. Iya. Booking di Pak Jono. Booking di Pak Jono. Oke, baik, Bu. Iya. Iya, jadi mudah-mudahan itu semakin ada yang terpidana tuh sudah bisa pekerjaan itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih dari Pak Junaidi Deliwang di Nuri ya, sudah bergabung di acara Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Silakan yang mulai sahabat budaya di 0811 400 9250. Jadi memang tahun 2026 nanti ini akan diimplementasikan produk hukum yang sudah disahkan ya, yaitu terkait dengan sistem pemidanaan yang humanis dengan cara dijadikan sebagai pekerja sosial. Jadi para terpidana ini nanti akan dipulihkan, ya, istilahnya diberikan pekerjaan khusus untuk sama-sama menjadikan sebagai orang yang produktif lah ya, upaya untuk menjadikan dia produktif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bari Basa. Dari Basamombo. Dari Bu Nursia di Pampal Satu. Ibu Nursia, apa kabar? Tak sehat-sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Iya. Nah ini kita Mbok. sehat, alhamdulillah. Amin. Itu yang selalu kita harapkan, Mbok. Amin ya rabbal alamin. Kemain jo partner tak? Semuanya nak syukur-syukur si jenggo. Oh iya, hari Jumat tahu Adi. Iya. Sudah bunuh setan tadi malam. Ya? Bunuh setan tadi malam. Maksudnya mengaji, bukan itu. Iya, kan bunuh setan itu enggak mesti itu yang kalau malam Jumat mengaji. Iya. Malam Jumat setiap habis sholat maghrib itu harus baca Al-Quran dulu, biar sampai 1, 2, 3 ayat baru kita sampai ke salat kita kan. Iya. Gitu. Banyak mental. Tahu Pak Umar melaksanakan semua sunnah-sunnah Nabi, cukur rambut, cukur kumis. Jenggot jangan dicukur. Kalau bisa panjangkan 1 meter Pak Umar. Sampai jatuh putar. Iya. Di penjara beda. Di penjara sama Bu Nursi. Coba main tahu, anak kasih ke pekerja Bu Nursi ya tahu. Jadi ada kabar menarik ini di tahun 2026. Ini upaya pemerintah untuk nanti memberikan artinya ada pekerjaan yang digantikan untuk sebagai hukumannya ketika nanti misalnya terpidana hukuman misalnya di bawah 5 tahun penjara, itu diarahkan menjadi bantu-bantu orang di pekerja sosial misalnya atau pelayanan masyarakat, misalnya diperbantukan di panti untuk membantu melayani misalnya lansia yang ada di panti. Begitupun juga di rumah sakit. Iya betul. Bagaimana menurut dengan itu bagus semua itu, Mbok. Bagus di. Tapi pernah juga saya dengar itu. Iya. Dari dulu memang ada dikasih keterampilan di dalam penjara itu. Nah itu kan tetap dulu dihukum sama, itu. Iya, kalau itu kan tetap di penjara. Iya, sama orang-orang yang terpidana, Mbak. Tapi itu saja, saya minta kalau mau memberi itu keterampilan, mau mengajar, harus itu disediakan dia punya itu. Alat-alat yang perlu dipakai, Mbak. Oh, iya. Jangan hanya disuruh saja, harus disediakan itu dia punya alat yang harus dia kelola itu nanti. Begitu, Mbak. Kalau cuma diajarnya saja, dikasih saja teori begini-begini, tapi tidak ada untuk dipakai untuk praktek, Mbak, bagaimana? Oh, maksudnya ini setelah nanti ada keahliannya dilengkapi dengan alat pendukung. Supaya dia praktekkan, baru dia hasilnya, Mbak. Dulu pernah itu waktu saya masih kecil itu, Mbak. Dia yang biasa begitu, yang di BLK biasanya kalau misalnya diajari. Iya, memang sama itu, Mbak. Tapi ini tahu di penjara, bukan di pekerja sosialnya, tapi ini memang menggantikan hukumannya itu supaya daripada di penjara di dalam kurungan, mending dikasih hukuman misalnya ini kau ditugaskan di rumah sakit selama 5 tahun kau dihukum kerja di rumah sakit, bantu-bantu orang.
begitu. Saya ini maksud saya begini, Mbok. Ya. Kan ceritanya mau diajarkan supaya dia ini toh, supaya dia punya kegiatan di dalam penjara begitu. Tidak di penjara langsung misalnya ditugaskan, ditempatkan. Iya. Begitu. Kalau yang dulu itu kan tetap di penjara, nanti di penjara, di dalam penjara itu baru dikasih istilahnya pelatihan-pelatihan apalah. Tapi tidak dipekerjakan di luar. Kalau ini nanti orang yang misalnya diponis misalnya nih, si A misalnya bersalah, diponis 5 tahun penjara atau 3 tahun. Jadi selama 3 tahun itu dia jalani hukumannya, kerja di rumah sakit, bantu orang misalnya. Ya, begitu. Tapi harus diawasi. Iya, tetap diawasi pastinya. Apa karena itulah, Mbok. Iya, harus tetap ada pengawasan. Iya, tapi kan ini kan upaya. Sampai dikasih tugas, bilang kau tugas di situ begini-begini, nah bilang iya. Sebentar aja. Kalau tidak ada pengawasan, Mbok. Iya. Iya, jadi dikasih begitu supaya ada juga pengawasan. Diawasi dari jauh, itu begitu. Bagus juga kalau begitu, Mbok. Saya juga setuju. Supaya besok lusa dia lepas dari hukumannya, ada hukuman. Lepas dari penjara, tahanan, tombok toh. Iya, sudah punya kegiatan begitu. Supaya enggak ini tombok. Iya. Bagus juga itu dari pemerintahan ini, Mbok. Ya sudah disahkan undang-undangnya, jadi nanti tidak di penjara tapi dijadikan orang yang bisa lebih produktif, misalnya membantu di kantor kelurahan kah, boleh mengganti misalnya di panti-panti sosial, di rumah sakit atau di sekolah kalau bisa ya. Di masjid juga. Tapi kata Opa Is tadi. Belum kita dikasih tombol honor tuh belum. Nanti belum ditahu itu apakah nanti tetap mungkin ditanggung makan toh, ditanggung makannya. Maksudnya tidak ada gaji, tapi paling tidak kan itu kan bentuk hukuman daripada di penjara dikurung ki. Iya betul. Iya. Kan kalau misalnya dia dikerjakan di rumah sakit, tiba-tiba dia disuka misalnya kinerjanya, wah nanti kalau selesai dihukum ini saya mau angkat jadi pegawai misalnya, kan enak. Iya betul. Iya, karena kan dilihat nanti juga, wah ini rajin, ini tahu bagus kerjanya. Karena kan biasa ada orang punya keahlian khusus, tapi karena dia hilap kodong, akhirnya masuk dalam penjara. Ya, jadi enggak. Karena biasa sudah punya pekerjaan juga begitu. Iya, biasa kan orang punya pekerjaan, sudah punya keahlian, skill. Cuma namanya kan kita tidak ada yang tahu, tersandung hukum atau apalah ya. Iya, iya bagus sekali tuh kalau ada kegiatan begitu tuh. Iya. Supaya itu penjara juga tidak penuh. Supaya dia juga jerah itu orang yang ini tuh, sadar dirinya bahwa saya sudah melakukan yang tidak enak tuh karena kehilapan. Iya, siapa tahu dia misalnya, siapa tahu bisa jadi dari situ datang hidayah atau misalnya dia kerja di rumah sakit. Ikodong itu orang di banyak nyawanya sehat tapi tidak dikasih kesehatan. Saya ini kodong, alhamdulillah dikasih kesehatan. Oh insaf akhirnya pulang. Oh berarti banyak bersyukur karena lihat orang misalnya terbaring di rumah sakit atau apalah tuh ya. Iya betul sekali. Karena biar kita banyak uang, banyak harta tapi tidak sehat kan. Nah itulah. Apa gunanya itu semua? Iya, biar dong kita tidak punya harta, tidak punya ini. Tidak gitu nah dibilang tidak punya uang, tidak enak kan kalau tidak ada sekali uang. Iya. Jadi ya begitulah. Semua tidak baik kalau memang tidak ada. Kalau tidak ada juga sakit makin lagi ada deh. Gimana memang kira-kira? Ya. Saya sangat setuju Mbok kalau begitu. Ya. Mbok. Iya, makasih. Sehat selalu di. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Ibu Nursia ya, bagus juga ya komentarnya terkait dengan
sanksi bagi orang yang melanggar hukum dengan cara pemidanaan yang humanis, yaitu diganti dengan pekerja sosial ya, artinya dijadikan sebagai orang-orang yang tentunya memiliki kesibukan supaya nanti dalam menjalani hukuman pidananya itu merasa tidak dikucilkan ya, karena kalau misalnya ditugaskan di tempat-tempat khusus, misalnya di rumah sakit, di panti, pasti banyak juga berinteraksi dengan orang lain sehingga merasa dirinya tidak terkucilkan lah ya. Oke, sebentar kita lanjut sahabat budaya. Kita hadirkan dulu kelong berikut ini. Inake sopir PT na sentral Ku inroi kotaya Anja pai talasaku Manang yo paceruranga Asala nia jajanda marung asing batu kodale si pinau ko mangide cewe na janda nyai asing ria suhu inja ku bakoi mi balaku lama manjol boya lurang dari goa ke Makassar andeni jama-jama aku ajari sopir PT dingin jaku sulu mori balaku ku lapa minjum mange amoyai pasar sentral, pagi pulang malam, mana tidur do ijapa, mana bosi rimbu-rimbu, lampa jamange, apalagi PT. Inake sopir PT na sentral, ku inroi kotaya, anja pai talasaku, mana yo paceruranga, asala nia jajanda. Aku senter bagi-bagi ya janda tayang ngotot cantik namamu bikin dumba-dumba galetet ku panai kiri otoku naku ramangeri sentral emang temak sanan temak sidang koga jandaku etena marina pate kodekannya cintaku bersemi di PT Inake sopir PT na sentral Ku inroi kotaya Anja pai talasaku Manang yo paceruranga Asala nia jajanda Inake sopir PT na sentral Ku inroi kotaya Anja pai talasaku Manang yo paceruranga Asala nia jajanda Pernahkah kamu masuk ke rumah sakit dan langsung merasa bingung harus kemana dulu? Nah, disinilah peran penting Hospital Flow Design. Hospital Flow Design adalah rancangan alur pergerakan di dalam rumah sakit, mulai dari pasien, tenaga medis, hingga aliran logistik. Tujuannya supaya semua berjalan efisien, aman, dan nyaman. Bayangkan pasien gawat darurat bisa langsung ditangani tanpa hambatan. Ruang operasi steril terpisah dari area publik dan jalur tenaga medis tidak bertemu dengan jalur pengunjung.
Semua ini diatur lewat desain alur yang cermat. Di dalam Hospital Flow Design ada beberapa alur utama, yaitu alur pasien, alur petugas medis, alur pengunjung, alur barang bersih, dan alur limbah medis. Masing-masing harus punya jalur tersendiri agar tidak terjadi kontaminasi silang dan mempercepat layanan. Dan ya, Hospital Flow Design ini bukan cuma tambahan estetika, tapi sudah menjadi persyaratan wajib dalam pembangunan rumah sakit berkualitas di Indonesia. Kementerian Kesehatan menetapkan bahwa setiap rumah sakit harus memiliki tata alur yang aman, higienis, dan sesuai standar pelayanan kesehatan. Jadi, saat kamu melihat rumah sakit yang rapi dan mudah diakses, ingatlah, itu hasil dari perencanaan yang matang lewat Hospital Flow Design. Sebuah desain yang bukan cuma soal bangunan, tapi tentang kecepatan, keselamatan, dan kenyamanan manusia di dalamnya. Lagu apa itu Kenapa kayak jadi ku dengar? Mending pelajari chordnya ala-ala Laguna Rizky Febian. Weh Pute, sembarang nu. Masa nak nu tahu ki itu lagu? Entong ini, padahal pernah jadi pelajari di mata kuliah tak. Jadi itu tadi yang namainkan Fitri, judulnya Mak Rencong-Rencong. Dan harus kau tahu, itu lagu mengandung mimpi yang besar. Di lirik Batu Rate Mak Ribulang, artinya kan menginjakan kaki di bulan. Ternyata itu angan-angannya Ji Orak Bugis Makassar, supaya mendorong pendengarnya bermimpi besar untuk mencapai ke tujuannya. Oh iya, ini paling ada di Google Tapi kuliah di sini penciptanya tidak dicantumkan deh. Iya weh, tidak ada memang info pastinya. Oh, ini lagu sudah pernah nih ku dengar. Batu Rate Mak Ribulang, Mak Rencong-Rencong, Mak Rencong-Rencong. Baik, sahabat budaya, masih bersama di Kabar Pagi obrolan santai Bari Basa. Kita coba terima lagi penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Basa. Pagi juga. Apa kabar Pak Ustaz? Kabar baik, alhamdulillah. Di mana jadwal sebentar? Jadi habis. Di Masjid Baru Kang. Iya, di sini. Nanti kita yang azan toh. Iya, tenang saja. Bagi tugas Kisapo. Iya, di situ hati saya yang jadi imam. Kalau kita gimana kemarin? Sehat, ya, lancar? Alhamdulillah. Iya, wow, sehat. Banyak saya kuliah anunya nih yang waktu di obrolan komunitas kemarin. Apa? Banyak yang mendengarkan acara Pak Jono kemarin. Pak Jono tadi ada pesan dari Deliwang. Ya, untuk Deliwang cari kita teman, siapa yang kira-kira bisa kita temani. Ya. Dan kita pastikan buat siap hadir. Ya. Jadi untuk Deliwang jadwalnya itu bulan 1. Oh, bulan 1 jadwalnya. Ya, karena bulan Desember itu sudah penuh, sudah. Iya. Banyak juga sudah yang mendaftar. Iya, sudah mendaftar. Iya. Untuk Deliwang saya prioritaskan itu minggu pertama bulan 1. Ya, itu Deliwang. Nanti ya, aku kasih nomor. Mudah-mudahan Deliwang masih mendengar ini, misi monitor. Iya. Jadi cari mungkin teman fans yang lain ini yang bisa kita temani. Ya, kita tentukan topiknya juga toh dari kita ya. Deliwang supaya gampang kita cerita nanti kalau Pak Jono bilang cerita kok tentang ini baru tidak kita kuasai. Jadi bagus kalau kita yang tentukan. Ya, tapi kalau dia saya kira dia tahu semua itu. Iya. Segala. Iya. Kalau link chatnya ini tadi dari sebelah ke perempat lagi. Oh, kita dengar ki. Iya. Wah. Saya dengar ki. Luar biasa. Jadi dia lihat segala penjuru, segala masalah dia tahu itu. Iya.
Ya. Pak Jono, kita kembali ke topik ini berkaitan Ya. dengan adanya produk hukum baru ini, bahwa nanti orang yang terpidana vonis 5 tahun ke bawah itu akan nanti dijadikan sebagai pekerja sosial ganti hukumannya. Ini di Indonesia makin kesini makin aneh-aneh juga ini. Kenapa bisa kita bilang aneh? Iya, jangan sampai yang aneh ini, yang susun ini ya calon-calon koruptor. Wah, Maksudnya langsung iya. suzon lagi Pak John. Enak dong kalau koruptor toh. Dikasih hanya kerja di pekerjaan ini, ya enak dong. Yang cuma di bawah 5 tahun, ya kan? Iya. Ya ini bukannya mengurangi kejahatan, malah makin begitu semakin bertambah. Ini kan orang enak kerja di penjara. Kita hanya bisa dipekerjakan kan. Tidak dikaji tahu kap. Tapi dikasih makan. Sama, yang penting kan bebas. Mau soal makan atau tidak, yang penting bebas. Tidak mungkin tahu kalau sudah misalnya tugasnya kembali lagi ke penjara tuh. Mungkin saya kira yang lebih bagus itu supaya tidak menimbulkan kejahatan di kemudian hari lagi. Jadi itu orang di penjara itu dikasih keahlian. Dibina di dalam. Di dalam kan? Sekali kan banyak yang begitu. Nanti ada tahu tugasnya tahu di Insos. Kan biasanya ada pelatihannya. Kalau diambil Tommy sama bagian hukum begitu ya, nanti kan pekerjaannya dinas sosial. Saya yakin dan percaya 100% kalau hukum seperti ini diberlakukan, kejahatan tidak berkurang, malah makin bertambah. Yang makin gampang, di penjara saja cuma masih banyak yang melakukan. Apalagi kalau hanya hukumannya saja hukuman sosial, disuruh kerja di rumah sakit, angkat apa dan sebagainya. Jangan sampai pencuri akan melakukan pencurian di situ. Wah. Iya, bisa saja. Ya itulah tantangannya. Artinya memang setiap produk kebijakan itu ada sisi baiknya, ada sisi kekurangannya. Pasti di situ. Tapi kalau di sisi positifnya mungkin apa yang kita lihat ini Pak Jono? Kalau posisi positifnya saya kira tidak ada. Wah, kurang lah. Iya, paling tidak ada lah. Masa tidak ada? Ya, tidak mungkin. Paling tidak kan untuk dirinya sendiri saja itu yang terhukum. Kan bebas kan? Mau bebas setelah selesai tugas dia kan bisa pulang sejam kantor. Karena kan biasanya ini kan orang di penjara itu kan beda kalau misalnya dikasih hukuman begitu tadi, mungkin istilahnya dia lebih tidak merasa dikucilkan. Kan biasanya kalau mantan narapidana itu kan beda gitu. Memang itu kan seharusnya kan memang seperti dihukum supaya ada efek jerah. Kalau cuma itu tidak ada efek jerahnya. Yang sampai misalnya kasus pencurian, wah dikasih kerja di rumah sakit misalnya, yang sampai nanti barang-barang pasien hilang-hilang juga. Iya. Kan diawasi Pak Jono. Siapa yang mau awasi? Masa sipir mau selalu ikut sana? Kan tidak mungkin. Mungkin adalah nanti kita belum tahu ini teknisnya seperti apa yang kita masih belum tapi kalau saya sih lebih baik jangan dilakukan hal seperti inilah. Hukum saja kejahatan tidak berkurang, maka malah bertambah. Apalagi dengan sistem hukuman seperti itu, bahkan malah menjadi hukuman di 5 tahun itu ya disuruh kerja apa dan sebagainya. Kalau saya sih lebih baik orang yang terpidana itu misalnya kejahatan pencurian, perampokan, lebih baik itu di dalam lembaga itu ya dikasih keahlian lah, dikasih pelatihan lah, supaya ini bisa menjadi modal ketika dia keluar dari penjara, atau minimal dari penjara Anda bisa bisa kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lah. Ketika ini dikasih pelatihan ini sesuai yang kebutuhan misalnya perusahaan, dilatih dikasih pelatihan, keluar ya langsung didistribusikan di situ perusahaan. Itu lebih bijaksana ya kalau saya kira, daripada hukumannya hanya sekedar ya disuruh kerja sosial apa dan sebagainya tanpa melalui penjara. Saya kira itu bukan sebuah kebijakan yang bijak, karena hukuman itu kan untuk memberikan efek jerah kepada pelaku kejahatan. Tapi kalau hanya sebegitu hukumannya, tujuan kita tidak akan tercapai. Mengurangi kejahatan malah akan makin bertambah. Itu. Jadi saya kira DPR atau perlu hati-hati dalam melakukan sebuah undang-undang.
Tapi saya juga kalau memang undang-undang ditujukan hanya kepada koruptor lah atau apa. Koruptor kan sekarang hukumannya paling 5 tahun ke bawah. Tapi kan itu nanti meskipun apalah ya, misalnya mungkin di bawah 5 tahun, tapi itu kan lagi-lagi hakim yang menjatuhkan itu. Apakah dia nanti larinya ke pidana kerja sosial atau tetap di penjara? Mungkin ada juga pengecualiannya juga Pak Jono dari hakim ini nanti. Ya tapi kalau kan bilang hukuman sekian ada tersebut di undang-undang, kan bertengkar lagi. Nah, kenapa harus ini ditahan? Ya. Sedangkan ini di undang-undangnya begini. Yang hukuman di bawah 5 tahun itu harus kerja sosial. Iya, yang jelas kan nanti ponisnya dilihat toh apakah memang dia kan kalau misalnya tidak cocok ya berarti lebih baik begini sebenarnya bagus. Kalau saya sih sebagai rakyat, selain menjalani hukuman penjara, juga hukuman sosial. Itu lebih baik itu misalnya kalau koruptor kan ditahan setiap Sabtu Minggu disuruh pergi sapu-sapu jalani di depan gedung DPRK. Iya gedung DPRK kan, atau di gedung yang rame-rame lah, atau di pasar-pasar lah, baru tulis di belakangnya tahanan korupsi. Nah ini itu kan hukuman sosial juga, ya kan? Bukan hukuman sosial yang dicari ini, tapi tidak. Semua itu memberikan efek jerah. Kalau kita mau mengurangi namanya kejahatan, tegas saja. Pak Ustadz, itu belum tentu bisa mengurangi memberikan efek jerah kepada mereka. Apalagi kalau yang begini, hukuman sosial seperti itu saja. Jadi harus dipikirkan lah, jangan kan. Mungkin saya tidak tahu nih kalau memang tujuannya jangka panjangnya itu hanya ditujukan kepada koruptor lah. Koruptor bebas lah. Kalau 5 tahun. Kasih saja tuh. Kalau misalnya kejadian itu kan, itu pun kalau memang dia jalani itu, kalau tidak bayar saja orang. Kalau keterangannya saya baca di sini Pak Jono ya, kalau hakim itu bisa menjatuhkan pidana kerja sosial itu mempertimbangkan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan, kemudian kemampuan kerjanya terdakwa, kemudian persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial. Jadi kemudian riwayat sosial terdakwa, perlindungan keselamatan kerja terdakwa, agama, kepercayaan dan keyakinan terdakwa, dan kemampuannya terdakwa membayar denda pidana. Jadi itu semua dipertimbangkan. Jadi pertimbangannya yang bersifat amplopnya tidak dipertimbangkan ya. Karena hukum di negara kita itu kalau untuk bulan sekarang itu kita sudah hancur lebur sebenarnya. Ya kan? Apalagi ada lagi hukuman semacam seperti ini, hukum kita saja bisa dibeli. Jadi negara Amerika saja super power, kita tidak akan berani melakukan hukuman seperti ini. Karena kejahatan tidak bisa ditolerir. Tidak bisa hanya karena berdasarkan rasa kemanusiaan atau dan sebagainya. Karena berpikir saja, apakah ketika dia melakukan korupsi, melakukan kejahatan, apakah dia berpikir kemanusiaan? Kan tidak. Dalam hatinya kan cuma yang penting ini tujuan saya tercapai. Ya, tapi kok enak saja mau dikasih. Pidananya ini kalau korupsi tidak di bawah 5 tahun, harus di atasnya 5 tahun supaya dia menjalani hukuman. Itu yang jadi biar hukum kita lain di KUHP, lain itu jadi keputusannya. Itu yang susah negara kita. Karena negara kita itu hanya 1, 2, 3 jaksa atau hakim yang jujur. Itu yang terjadi. Coba kita lihat sekarang. Di peradilan kita di Indonesia sekarang, apa yang dipertontonkan sekarang itu biasa, yang salah dibenarkan, benar-benar disalahkan, tergantung pesanan. Jadi saya kira kalau saya sendiri pribadi, saya kira tidak cocok hukuman seperti ini lah. Kalau tujuan kita ingin mengurangi namanya kejahatan, saya kira ini tidak akan ini akan makin meningkatkan namanya kejahatan gitu. Jangan kita lihat selalu kemanusiaan apa dan sebagainya. Itulah sebuah hukuman. Itu sebuah resiko yang harus ditanggung ketika orang melakukan kejahatan. Kenapa dia tidak pernah pikirkan itu? Apakah dia pernah juga pikirkan ketika dia merampok orang, mencuri orang, mengkorupsi uang rakyat? Apakah dia pernah pikirkan juga kemanusiaannya? Wah, ini uang rakyat ini, kasihan rakyat. Apakah mereka berpikir begitu? Pasti mereka terpenuhi, yang penting juga mereka tercapai. Murakat sansar, murakat menderita persetan. Jadi janganlah kita selalu membuat sebuah aturan, kebijakan
yang notabene akan berpihak kepada kejahatan. Saya kira undang-undang seperti itu akan berpihak kepada kejahatan. Ya, seperti itu. Kita tegas saja, itu belum tentu akan bisa mengurangi kejahatan. Jadi tolong lebih ditinjau kembali lah. Jangan ini apa sih akan menimbulkan perdebatan akan pro kontra lagi seperti ini. Yang rancangan undang-undang seperti ini. Sudah disahkan Pak Jono, berlaku sudah disahkan. Ya, sudah disahkan. Ya, jadi nanti tinggal dilihat implementasinya. Kita berdoa saja mudah-mudahan implementasinya lebih maksimal. Dan tentu ada hal yang positifnya juga lah, pasti setiap ada produk hukum itu pasti ada kita. Ya, positif bagi pelaku kejahatan. Iya, itu sudah pasti lah. Itu sudah pasti. Artinya celaka kita bagi rakyat, karena bagi kasih ini kebijakan pemerintah bukan memihak kepada rakyat, tapi malah memihak kepada kejahatan. Kalau saya sih undang-undang ini jauh dari rasa keadilan lah bagi rakyat, tapi lebih berpihak kepada pelaku-pelaku kejahatan. Bagaimana para anggota DPR yang mau korupsi, silakan. 25 tahun Anda punya uang, silakan. Kan cuma Anda dihukum uang sosial disuruh bekerja di rumah sakit atau apa? Nah, enak. Anda sudah banyak uang. Ternyata seperti itu. Ya. Apa daya, nasi sudah jadi bubur. Tapi mungkin mungkin nanti begini prakteknya Pak Jonathan, tetap mungkin dia kalau selesai tugasnya di rumah sakit misalnya kembali lagi ke penjara, jadi ada aktivitas sosial juga dilaksanakan. Mungkin tidak dibebaskan begitu saja. Kalau mau itu saja di penjara dengan juga hukuman sosial. Setiap 1 minggu disuruh pergi ke bakti menyapu di depan kantor DPR atau di depan istana atau di mana di pasar-pasar lah. Ya. Kalau mau seperti itu, saya kira begitulah Pak Ustadz. Iya. Tugas yang mau siap-siap ini ke masjid ini. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jono memang beda, setiap berpendapat ya. Jadi itu pendapatnya Pak Jono tadi. Jadi semua memang punya hak untuk menilai produk-produk hukum. Tapi kan nanti kita lihat bagaimana implementasinya di lapangan ya, karena memang dalam hal menggodok sebuah peraturan itu butuh proses ya, dan tentu sudah banyak pertimbangan sampai bisa disahkan begitu. Kita terima lagi penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mari bahasa. Iya. Marsuki. Saya teringat dengan salah seorang apa itu namanya yang punya puisi ya, Ismail Marzuki. Oh iya, kalau Marzuki itu ya. Ismail Marzuki kan seniman. Iya, seniman. Kalau Yusuf. Iya. Oke, karena kita ini banyak teman-teman yang diberi kesempatan, mungkin saya satu menit cukup. Iya. Jadi begini itu aturan dibuat dengan mengumpulkan seluruh pakar sosial dan sebagainya. Persoalannya aturan itu kalau dilaksanakan ada yang merasakan dirinya rugi, ya kan? Sehingga dia tidak mau ikut di situ. Yeah. Dia mengambil kesempatan di celah-celah aturan tadi, dia cari kesalahannya, lalu dia ambil kesempatan. Yang begini yang terjadi sekarang. Karena sesungguhnya aturan itu kalau menurut saya, aturan itu apa yang saya pahami adalah obor. Dia menerangi kita, bukan pagar. Yeah. Nah, contoh kalau ada aturan misalnya begini-begini, tapi ini orang dalam lingkungan yang dikelola, wah saya tersisih ini kalau ini aturan digunakan, maka dia keluar dari aturan itu. Nah, jadi kalau sekarang itulah masalahnya. Ada orang bilang begini, pakar yang bilang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan masalah. Ya, tetapi sejauh mana kita mengamalkan ilmu itu, pengetahuan itu untuk kebaikan. Begitu masalahnya. Nah, ketika kita mengajak orang bagus, tentunya kita bicara tentang moral, keimanan, ya, kepercayaan, nilai hidup. Jadilah kamu orang bagus,
yang berguna bagi orang lain walaupun sedikit. Jangan kau merusak, nggak boleh. Nggak boleh begitu. Orang membangun baik-baik kemudian kau rusak. Ini yang terjadi. Makanya, tapi kita syukurlah bahwa langsung aku bilang ini bukan politik. Tidak ada niat baik dari Pak Presiden untuk memperbaiki seluruh tatanan kenegaraan kita bagaimana menjadi baik. Inilah perlu. Sama-sama kita mendukung beliau semua sektor kegiatan harus didukung. Jangan kamu menyentuh yang tidak bagus. Iya. Begitu kira-kira pendapat saya. Ini bukan opini tapi fakta. Tidak perlu kita menyebut orangnya. Tapi kalau dia punya institusi boleh kita sebut. Kamu ini orang ini, kamu DPR, ya kamu polisi, kamu jaksa, itu kan bukan orangnya. Sadar kok. Terakhir itu kalau jaksa hakim 3 orang, cuma 1 masuk surga. Ini warning ini. Saya kira demikian yang saya hormati. Saya sangat senang karena sudah diterima untuk berbincang-bincang. Kalau ada baiknya dari Allah SWT, kalau kurang dari saya pribadi Mas Yusuf, untuk saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Suki ya di Telkom. Kita hadirkan dulu kabar Ratna Sahabat Budaya. Kabar Ratna Pro 4. Tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kembali kami hadirkan kabar Ratna Pro 4. Sahabat budaya, Endrekang adalah salah satu kabupaten yang letaknya di Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah ini dikenal memiliki beragam makanan khas yang unik dan syarat akan cita rasa yang tidak membosankan. Salah satu kuliner tradisional yang populer dan kerap disajikan dalam berbagai acara spesial adalah bajik kotu. Bajik kotu merupakan makanan tradisional yang terbuat dari adonan tepung beras yang dicampur dengan air serta aneka bumbu rempah pilihan. Adonan ini kemudian dibentuk menjadi lembaran tipis dan lebar sebelum dikukus hingga matang. Proses pengukusan ini menghasilkan tekstur yang lembut, rasa yang lezat, serta aroma rempah yang khas menjadikan bajik kotu sebagai hidangan yang menggugah selera dan penuh makna budaya. Demikian kabar Ratna Pro 4. Bahaya pinjaman online. Pinjaman online atau yang sering kita sebut dengan pinjol merupakan sebuah fasilitas peminjaman uang yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan tertentu secara online. Mulai dari tahap pengajuan, persetujuan hingga pencairan dana dilakukan secara online atau dikonfirmasi melalui telepon maupun SMS. Sistem pinjol ini tidak menggunakan jaminan yang sulit. Untuk melakukan pinjaman, pemohon terlebih dahulu mengajukan pinjaman pada aplikasi dengan mengisi data diri, nomor telepon, jumlah pinjaman, dan nomor rekening bank pribadi. Pinjol mulai marak di Indonesia pada tahun 2016. Faktor-faktor yang mendorong munculnya pinjol adalah rendahnya penetrasi kartu kredit di Indonesia. Kemudian munculnya peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Awalnya, pinjol lebih banyak digunakan untuk membantu usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM lokal. Namun seiring dengan perkembangannya